orang tua saya dari dulu Kristen, papa mama saya, kakek nenek saya, buyut saya dari dulu sudah menjadi Kristen, masa saya bukan Kristen? Jadi dasar mereka, kekuatan mereka untuk menjadi Kristen itu adalah karena orang. Shalom, selamat datang lagi di Loud Voice Bahasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan saya berharap lewat pembelajaran firman Tuhan kali ini, kita bisa lebih familiar lagi dengan firman Tuhan, dan kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Tapi sebelum itu, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kalian di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada saat ini kami boleh diizinkan untuk membuka lembaran kudus firman Tuhan, dan kami bisa belajar bersama dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa mempelajari firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, agar kami boleh memahami dan hidup di dalam kebenaran kudus Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama satu kualitas kekristenan yang sangat diperlukan bagi akhir zaman. Kalau kita buka ayat Alkitab di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, di situ berbicara tentang nubuatan. Yang sudah banyak mungkin sering didengar oleh kalangan orang Kristen bahwa di akhir zaman akan ada pemaksaan yang menggunakan cap binatang atau tanda binatang dengan tanda 666. Tapi kita nggak akan bahas di situ, kita akan bahas bagaimana untuk mengalahkannya. Di Alkitab, di Wahyu pasal 13 ayat 18, di situ menggambarkan, menceritakan, memberikan kepada setiap umat Tuhan sebuah clue bahwa untuk mengalahkan naga, untuk mengalahkan binatang yang keluar dari dalam bumi dan binatang yang keluar dari dalam darat, yang mencoba untuk menyiksa dan menekan orang-orang kudus Tuhan, salah satu kualitas yang diperlukan oleh setiap umat Tuhan adalah kebijaksanaan atau hikmat. Wahyu pasal 13 ayat 18 katakan yang penting di sini adalah hikmat. Yang penting di sini adalah kebijaksanaan. Itulah yang sangat diperlukan. Kualitas hidup inilah, nilai kehidupan inilah yang diperlukan dan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Tuhan di akhir zaman, yaitu kebijaksanaan. Alkitab membahas banyak hal tentang kebijaksanaan. Di Perjanjian Lama bahkan kalau kita melihat cara penggolongan kitab-kitab di Perjanjian Lama oleh orang Yahudi, di situ ada kitab-kitab hikmat. Tapi kita akan melihat seperti apakah hikmat yang diperlukan itu lewat yang Yesus kabarkan atau yang Yesus ajarkan di dalam kitab Injil. Di Matius pasal 25, di situ juga Yesus memberikan gambaran perumpamaan tentang anak dara yang bodoh dan anak dara yang bijaksana, the wise and the foolish, orang bodoh dan orang bijaksana, di mana mereka, anak dara bodoh dan anak dara bijaksana ini adalah golongan umat Tuhan yang terbagi menjadi dua. Mereka ini adalah golongan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tapi kita tidak juga akan membahas dari Matius pasal 25. Pada saat ini kita akan belajar bersama dan membahasnya dari Matius pasal 7. Tapi kita akan melihat dan membandingkannya ayat demi ayat sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai seperti apakah hikmat itu. Kita buka Alkitab kita Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Ini cuma 4 ayat. Lewat 4 ayat ini Yesus menyelesaikan khotbahnya yang luar biasa, khotbah di atas bukit. Salah satu khotbah pertama yang Yesus berikan kepada para pendengarnya. Di kitab Matius, di awal-awal kitab Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7, Yesus berbicara banyak hal di khotbah di atas bukit ini. Dia berbicara tentang hal kekhawatiran, dia berbicara tentang cara berdoa, dia berbicara tentang bagaimana untuk tidak tersesat oleh ajaran-ajaran sesat, dan menutup khotbahnya ini, dia tutup lewat pembicaraan tentang dua macam dasar. Mari kita baca. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kembali lagi, di sini Yesus membagi dua golongan orang, orang bijaksana dan orang bodoh. Yesus tidak membagi di sini orang benar dan orang tidak benar, orang yang punya kasih dan orang yang tidak punya kasih, atau orang fasik dan orang benar, tidak. Yesus membaginya dengan orang bijaksana dan orang bodoh. Dikatakan ada beberapa persamaan yang dimiliki antara orang bodoh dan orang bijaksana ini. Kita mulai dari persamaannya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan lihat perbedaannya. Bahwa orang bodoh dan orang bijaksana, mereka sama-sama katanya mendengar firman Tuhan. Betul ya? Di ayat yang ke-24 dan di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa baik orang bijaksana maupun orang bodoh, mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Orang bijaksana dan orang bodoh bukanlah orang-orang yang tidak suka dengar firman Tuhan. Orang bodoh itu bukanlah orang-orang yang menghindari perkumpulan-perkumpulan peribadatan dan pembacaan-pembacaan firman. Tidak. Orang bodoh yang dimaksudkan Tuhan di sini juga adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Dalam hal ini konteksnya adalah mereka yang saat itu hadir bersama dengan Yesus dan mendengarkan khotbahnya. Dan mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Tapi ternyata tidak semua orang yang mengikuti Yesus, tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan didapati bijaksana. Kenapa demikian? Baik orang bodoh dan orang bijaksana di dalam perumpamaan ini sama-sama membangun rumah. Mereka sama-sama membangun rumah. Apa arti rumah di sini? Kita buka ayat Alkitab Ibrani pasal 3 ayat 6. Ketika kita membaca firman, salah satu cara membaca Alkitab untuk memahami artinya yang lebih luas lagi adalah dengan membandingkannya ayat demi ayat. Dalam hal ini kita sedang mencari apa makna rumah yang dimaksudkan oleh Yesus. Ingat, Alkitab ini sekalipun penulisnya banyak, tapi diilhami oleh satu oknum, yaitu Roh Tuhan. Sehingga sekalipun mungkin penulisnya berbeda-beda latar belakang, tetapi karena diilhami oleh satu roh, maka itu saling melengkapi. Ibrani pasal 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya tetap teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi membangun rumah, dan rumah di sini artinya adalah kita. Ayat Alkitab yang lain katakan di dalam 2 Korintus pasal 6, kita buka ayatnya. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-16. Lebih memperluas makna rumah itu. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala bait Allah atau rumah Allah ya? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Membangun rumah di sini artinya adalah membangun bait Allah, di mana bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuh kita. Dan ketika Tuhan mau kita untuk membangun bait Allah, tujuannya adalah supaya Tuhan tinggal di dalam bait itu dan kemuliaan yang terpancarkan di dalam bait itu. Dan itulah tujuan tubuh kita. Tujuan tubuh kita adalah agar Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kita, dan kemuliaannya dalam hal ini adalah tabiat atau karakternya dapat terpancar di dalam kehidupan kita. Jadi membangun rumah di sini di dalam Matius pasal 7 yang berbicara tentang perumpamaan tentang pembangun atau the parable of builders, mereka sedang membangun bait suci tubuh demi tabiat Tuhan terpancar di dalam kehidupan mereka. Jadi baik orang bijaksana dan orang bodoh memiliki visi itu. Baik orang bijaksana dan orang bodoh, mereka sama-sama rindu agar kehidupan mereka memancarkan tabiat Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang cuma datang ke gereja dan tidak punya visi itu ya? Jangankan jadi orang bijaksana, orang bodoh pun mereka bukan. Jadi baik orang bodoh dan juga orang bijaksana, mereka sama-sama membangun rumah, tujuannya adalah agar kehidupan mereka, lewat kehidupan mereka, tabiat Tuhan terpancarkan, kemuliaan Tuhan terpancarkan. Inilah seharusnya yang menjadi tujuan setiap orang Kristen hidup. Tujuan setiap orang Kristen hidup adalah agar Tuhan
dipermuliakan di dalam kehidupannya agar tabiat Kristus terpancarkan di dalam kehidupannya. Tapi yang menarik adalah baik orang bodoh dan orang bijaksana di dalam perumpamaan ini, mereka berdua sama-sama berhasil membangun rumah. Baik orang bodoh dan orang bijaksana, keduanya sama-sama berhasil membangun rumah. Nampak kelihatan di luar, sama-sama bangunannya berdiri, rumahnya berdiri. Tidak dikatakan di sini orang bijaksana berhasil membangun rumah dan orang bodoh cuma setengah saja, enggak. Tidak dikatakan bahwa orang bijaksana berhasil membangun rumah dan orang bodoh tidak sama sekali berhasil mendirikan rumah, tidak. Kedua-duanya sama-sama berhasil membangun rumah. Artinya apa? Artinya adalah baik orang bodoh maupun orang bijaksana yang ada di dalam golongan umat Tuhan, mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama kelihatan nampaknya di luar memiliki tabiat Kristus secara luar, secara lahiriah. Yang nampak kelihatannya, baik orang bodoh dan orang bijaksana lewat perumpamaan ini, tidak ada perbedaannya sama sekali. Secara lahiriah, secara tampak luar, baik orang bodoh dan orang bijaksana tidak terlihat perbedaannya sama sekali. Sampai satu titik, badai datang, banjir datang, angin melanda, barulah di situ kelihatan perbedaan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Tapi sebelum itu terjadi, baik orang bodoh dan orang bijaksana tidak terlihat perbedaannya karena perbedaannya tersembunyi di dalam. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah orang bijaksana membangun rumah tetapi dasarnya ada di bawah, di batu, dia tertempel dengan batu di bawah, sedangkan orang bodoh tidak memiliki dasar sama sekali. Tetapi nampak secara lahiriah, secara nampak dari luar, orang bodoh dan orang bijaksana tidak ada perbedaan yang sama sekali. Nanti baru dibuktikan perbedaannya ketika banjir, angin, hujan datang. Barulah di situ perbedaannya terlihat. Jadi dari sini kita melihat bahwa kekristenan itu bukan hanya sesuatu yang nampak, tetapi kekristenan lebih kepada sesuatu yang ada di dalam, yang tersembunyi. Seringkali kita hanya fokus kepada tampak lahiriah. Seringkali kita hanya fokus kepada bagaimana kita memberikan impresi yang baik kepada orang lain. Tetapi baik orang bijaksana dan orang bodoh melakukan hal yang sama. Yang membedakan orang bodoh dan orang bijaksana adalah sesuatu yang tersimpan di dalam, yang tidak terlihat. Itulah yang membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Uniknya, sebelum perikop tentang dua macam dasar, Matius 7 ayat 24-27, Yesus berbicara tentang Matius 7 ayat 15-23, ini berbicara tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Baik pohon yang baik maupun pohon yang tidak baik, dua-duanya sama-sama menghasilkan buah. Tapi yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah apa yang di dalam. Bagaimana cara membedakan antara buah yang baik dan buah yang tidak baik? Kadang-kadang buah yang tidak baik kelihatan dari luar jelek. Tapi ada juga buah yang kelihatannya bagus dari luar, tapi ternyata waktu dirasa, buahnya nggak bagus. Betul kan? Jadi sini Yesus mau menggambarkan tentang bukan hanya apa yang nampak di luar, tetapi apa yang di dalam. Itulah yang menjadikan kekristenan yang sejati. Bukan hanya yang nampak lahiriah, tapi apa yang ada di dalam, yang tersembunyi di dalam. Oke, kita kembali. Jadi, baik orang bijaksana dan orang bodoh, mereka sama-sama membangun rumah. Mereka sama-sama bertujuan agar Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka, agar Tuhan bisa menampakkan kemuliaannya lewat tabiat Kristus di dalam kehidupan mereka. Tapi yang membedakan adalah orang bodoh membangunnya di atas batu, orang bijaksana membangunnya di atas pasir. Nah, ada satu buku disebut Customs and Manners of the Bible Lands. Di sini menceritakan tentang konteks pada saat itu, pada zaman Yesus hidup, dan seperti apa kondisi geografis dan topografis. Jadi, kalau kita baca di dalam buku Perjanjian Lama ya, khususnya kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, kita akan mendapati bahwa kontur dari tanah perjanjian itu bukanlah tanah yang datar, tapi itu adalah tanah yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Di mana tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, di mana Yerusalem ada dan Yesus hidup Palestina itu
Itulah tanah yang berbukit-bukit dan tanah yang berlembah-lembah, tanah yang berbatu-batu. Kita sering melihat di dalam kitab Mazmur ekspresi itu, bahwa Tuhan adalah gunung batuku, di mana batu itu terdapat di gunung. Jadi ketika Alkitab menjelaskan bahwa orang bijaksana ini membangun rumah di atas batu, berarti kita sudah dapat gambaran. Orang pada zaman itu mendapat gambaran. Membangun rumah di atas batu artinya dia membangun rumah di atas gunung. Sedangkan membangun rumah di atas pasir, di mana pasir saat itu kebanyakan ada di tanah landai, di tanah lembah, di pinggiran sungai. Maka orang yang membangun di atas pasir adalah orang-orang yang membangun di dataran rendah. Membangun di atas gunung adalah orang bijaksana, yang membangun di atas pasir adalah orang yang bodoh. Nah, dari sisi kemudahan, mana lebih mudah, membangun rumah di atas gunung atau membangun rumah di atas pasir? Otomatis membangun rumah di atas pasir dong. Di mana di tanah berpasir itu biasanya tanahnya landai, tanahnya datar, dan itu lebih mudah untuk membangun rumah dibandingkan membangun rumah di atas gunung. Apalagi di atas gunung harus dengan batu lagi di dalamnya. Tapi mari kita lihat. Matius pasal 7 ayat 24-27 tentang dua macam dasar ini tidak berdiri sendiri karena ada referensi silangnya terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 47-49. Ayatnya berkata demikian, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan padamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Sekilas ini mirip-mirip ya yang ada di dalam Matius pasal 7. Tapi ada satu keterangan detail di situ yang sangat penting. Detail yang tidak ada di dalam Matius pasal 7 tapi ada di dalam Lukas pasal 6 adalah orang bijaksana itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi batu yang tempat di mana orang bijaksana itu membangun rumah, batunya itu bukan batu di atas tanah, tapi batu di bawah tanah. Mereka harus menggali terlebih dahulu. Mereka harus turun ke bawah terlebih dahulu. Inilah yang membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bijaksana, mereka berfokus membangun. Ya, otomatis kalau membangun itu harus naik ke atas kan. Membangun dari bawah ke atas. Tapi yang dilakukan orang bijaksana itu sedikit berbeda. Mereka mau membangun ke atas, tetapi sebelum mereka membangun ke atas, mereka turun ke bawah. Mereka menggali ke bawah. Ini perbedaan antara umat Tuhan yang bijaksana dan umat Tuhan yang bodoh. Bahwa setiap umat Tuhan, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu harus menjadi yang terendah. Bahwa barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus melayani. Kalau mau menjadi yang paling tinggi, dia harus menjadi yang paling rendah. Sebelum membangun ke atas, harus turun ke bawah. Inilah prinsip hidup yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang rindu untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mau menjadi orang yang bijaksana adalah orang yang mau untuk turun ke bawah. Yang mau turun ke bawah. Ini juga menceritakan kalau kita bicara tentang menggali, ini juga ada hubungan dengan perumpamaan Yesus yang lain tentang harta yang terpendam. Bahwa harta itu terpendam di dalam. Ini bercerita tentang cara membaca Alkitab juga. Bahwa ketika kita membaca Alkitab, jangan hanya membaca Alkitab di permukaan saja. Ada harta terpendam di dalam itu. Hanya orang bijaksana yang mau untuk menggalinya dan mendapatkannya. Sehingga ia tertempel dengan batu tersebut dan menjadi bangunan yang kuat, kokoh. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya di luar sana, tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Oke. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Di mana batu ini ada di atas gunung. Membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan usaha yang lebih, dan mungkin waktu yang lebih lama untuk membangun rumah itu dibandingkan orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, di mana tanahnya landai. Tapi yang membedakan adalah begini. Di Timur Tengah, kalau kita baca di dalam buku The Custom and Manners of the Bible Lands dan beberapa buku-buku referensi lain yang bercerita tentang topografi dan konteks dari tanah Timur Tengah, kadang-kadang akan muncul hujan ada hujan
yang nanti hujannya ini akan membuat aliran sungai yang tadinya kering, yang biasanya bantaran sungai yang kering ini akan ada pasir-pasir, kemudian disitulah orang bodoh akan membangun rumah. Dan kalau hujan datang, kalau banjir datang, bantaran sungai yang kering itu akan menjadi sungai yang meluap. Di sini perbedaan antara orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana, dia akan memikirkan jauh ke depan. Dia nggak bermasalah hidup sulit sekarang, kesulitan sekarang, butuh waktu yang lebih panjang untuk membangun rumah. Yang penting yang dia pikirkan adalah ke depan, dia akan terjamin, ke depan damai sejahteranya akan terjamin, dan kehidupan di depannya akan lebih tenang. Sedangkan orang bodoh, yang dia pikirkan adalah yang penting cepat jadi, yang penting kelihatan bagus secara luar, tapi dia tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan. Inilah yang membedakan antara orang biasa dan orang bodoh. Amsal juga katakan, hai orang bodoh, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Seperti apa semut itu? Pada musim panas dia mengumpulkan, pada musim banyak makanan dia mengumpulkan makanannya, sehingga ketika musim panas datang dia tidak kekurangan. Ini yang membedakan antara orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana, dia mempersiapkan kehidupannya untuk masa yang akan datang. Sedangkan orang bodoh, yang penting hidup hari ini saja, yang penting saya bisa hidup, dan kehidupan saya nyaman sekarang, nggak masalah nanti akan ke depan yang terjadi seperti apa, nggak masalah. Ini yang perbedaan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bijaksana, dia mendengarkan perkataan Tuhan bahwa di akhir zaman akan ada krisis, dia melakukan persiapan. Sedangkan orang bodoh, dia dengar perkataan firman Tuhan bahwa akan ada krisis, tapi dia bersantai-santai saja di masa yang tenang ini, sehingga ketika krisis datang, dia terhantam. Mau jadi seperti apa? Orang bodoh atau orang bijaksana? Kita kembali ke Matius pasal 7. Bahwa orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Kita dapati bahwa batu itu ada di dalam, sehingga mereka harus turun ke bawah dulu, mereka harus menggali dulu, dan membangun fondasinya di atas batu, sehingga rumah mereka tertempel dengan batu karang itu. Sedangkan rumah orang bodoh, dia tidak punya fondasi. Dia hanya berdiri, dia bangun, mungkin megah bangunannya, tapi tidak ada fondasi sama sekali. Dia berdiri di atas pasir. Apa ini batu, apa ini pasir? Kita sering baca dalam Alkitab bahwa Tuhanlah batu karangku, dialah batu karang itu, dialah batu penjuru itu. Jadi membangun rumah di atas batu artinya membangun tabiat Kristus dengan Kristus sebagai kekuatannya. Menjadi Kristen, orang bijaksana adalah orang Kristen yang menjadi Kristen bukan dengan kekuatan pasir, tapi dengan kekuatan Kristus yang menjadi dasarnya, menjadi poros kekuatannya. Sedangkan orang bodoh, dia membangun di atas pasir. Apa gambaran pasir ini? Ketika Yosua dikatakan Tuhan mengatakan pada Yosua bahwa bangsa Israel itu dikerumuni oleh musuh-musuhnya itu sebanyak pasir di laut. Tuhan juga berbicara kepada Abraham, Ishak, bahwa keturunan mereka akan menjadi seperti pasir di laut. Pasir di laut itu gambaran akan orang banyak. Pasir di laut itu gambaran akan manusia yang banyak. Jadi membangun rumah di atas pasir artinya adalah membangun rumah, membangun tabiat kekristenan di atas pendapat-pendapat kebanyakan orang. Membangun rumah di atas opini-opini orang. Sedangkan membangun rumah di atas batu artinya membangun tabiat Kristus dengan kekuatan Kristus. Saya buat sederhana. Sederhananya seperti ini. Orang yang bijaksana adalah kehidupan kekristenan mereka. Mereka menjadi Kristen, tabiat kekristenan mereka dapati karena mereka menempel dengan Kristus. Kekuatan kehidupan mereka ada pada Kristus. Sedangkan orang bodoh, mereka berhasil membangun rumah, mereka berhasil menciptakan atau menghasilkan sebuah tabiat kekristenan secara lahiriah, mereka berhasil, tapi didasarkan kekuatan mereka hanya pada kata orang, pendapat orang. Mereka hanya menjadi orang Kristen karena, ada orang yang lihat. Mereka hanya menjadi orang Kristen karena dia salah-salah. Orang tua saya dari dulu Kristen, papa mama saya, kakek nenek saya, buyut saya dari dulu sudah menjadi Kristen, masa saya bukan Kristen? Jadi dasar mereka, kekuatan mereka untuk menjadi Kristen itu adalah karena orang.
bukan karena terpesona dengan kekuatan Kristus, bukan karena terpesona dengan kasih Kristus. Mereka, orang bodoh ini, menjadi Kristen karena teman-teman mereka Kristen, mereka ada di lingkungan Kristen. Jadi intinya adalah yang memotivasi mereka untuk menjadi Kristen hanya karena manusia, bukan didasarkan kepada Kristus, bukan didasarkan kepada kebenaran Kristus. Cepat atau lambat, orang Kristen yang hidup hanya karena orang lain, orang Kristen yang menjadi Kristen hanya karena pendapat orang lain, cepat atau lambat kehidupan kekristenan mereka akan rubuh. Cepat atau lambat kehidupan kekristenan mereka akan hancur. Ingat, yang membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana adalah nanti ketika banjir, hujan, angin datang. Sekarang kita perhatikan, kita lihat apa itu angin, hujan, dan banjir. Kita buka Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-27. Amsal 1 ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Jadi badai ini digambarkan sebagai kesulitan hidup, kesukaran hidup, kedahsyatan, celaka. Untuk beberapa waktu lamanya orang bijaksana dan orang bodoh tidak terlihat perbedaannya sama sekali. Nanti ketika kecelakaan datang, ketika kesukaran hidup datang, ketika kecemasan datang, disitulah terlihat perbedaan antara orang Kristen yang menempel dengan Kristus dengan orang Kristen yang hanya berlandaskan manusia. Baru di situ perbedaannya terlihat. Ketika kesulitan hidup datang, ketika kesukaran hidup datang, ketika krisis datang, entah itu krisis ekonomi, entah itu krisis keluarga, krisis kesehatan, barulah di situ kelihatan bahwa ternyata tabiat kekristenan mereka selama ini didasarkan apakah oleh Kristus atau hanya oleh manusia. Tapi lebih daripada itu, kita buka Ayub pasalnya yang ke-30 ayat 15. Ayub pasal 30 ayat 15. Ini berbicara tentang angin. Ayub pasal 30 ayat 15. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Jadi angin digambarkan sebagai sebuah peristiwa di mana kemuliaannya, harga dirinya hilang lenyap. Orang Kristen yang dikatakan bodoh di sini, mereka berhasil membangun tabiat Kristus. Tapi ketika harga dirinya diinjak-injak, ketika kemuliaan dirinya dihempaskan, ketika dia ditendang harga dirinya, diinjak-injak oleh orang yang pernah dia bantu, apakah dia akan tetap mempertahankan tabiat Kristus atau tidak? Itulah yang membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bodoh, dia berhasil membangun tabiat Kristus secara lahiriah, tapi ketika kemuliaan dirinya diinjak-injak oleh orang yang pernah dia bantu, oleh orang yang selama ini dia sudah berkati, di situ tabiat Kristus yang selama ini nampak, tapi hanya lahiriah saja, sirna. Disitulah rumahnya hancur. Kenapa? Karena tabiatnya didasarkan pada usaha manusia. Tabiatnya didasarkan kepada manusia, bukan kepada kekuatan Kristus, bukan kepada kekuatan Injil. Inilah yang membedakan antara orang bijaksana dan orang yang bodoh. Dan inilah yang dibutuhkan oleh kita untuk dapat hidup di akhir zaman. Kita perlu untuk menjadi bijaksana. Seperti apa itu untuk menjadi bijaksana? Menjadi bijaksana adalah menempel kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai kekuatan kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Kristus sendiri. Sehingga kita akan menghasilkan tabiat Kristus, kita akan menghasilkan tabiat kekristenan, bukan karena alasan manusia yang lain, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kita tertempel dengan kekuatan Kristus, sehingga kita menjadi Kristen. Tapi lebih daripada itu, saya mau ajak kita untuk merenungkan lebih luas lagi. Bahwa Matius pasal 7 sebenarnya adalah perpanjangan dari apa yang ditulis di dalam perjanjian lama. Kita buka Yeskiel pasal 13. Di dalam Yeskiel pasal 13, di situ ada amaran tentang nabi palsu. Di situ ada amaran tentang nabi palsu, dan kalau kita baca di dalam ayatnya yang
11, 10, 11, dan 14, di situ kita akan melihat persamaan antara Yeskiel pasal 13 dan Matius pasal 7. Kisah pasal 13 ayat 10. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah pada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Sama kan? Hujan lebat, rambun, badai, dan angin tofan akan bertiup. Ayat 14. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Sampai dasarnya kelihatan. Jadi semua krisis-krisis yang akan dihadapi ini hanya untuk membuktikan pada dasar apa kita berdiri. Sesuatu yang tidak terlihat. Jadi orang Kristen tidak hanya fokus kepada apa yang nampak, tetapi kekristenan yang sejati fokus kepada apa yang ada di dalam. Kebijaksanaan itu berfokus bukan kepada hasil, tetapi bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Seringkali kita hanya fokus bagaimana supaya mendapatkan tabiat Kristus. Kita berjuang dengan berusaha dengan kekuatan manusia. Tapi itu bukan kebijaksanaan, itu kebodohan. Tidak mungkin daging menghasilkan tabiat Kristus. Bisa sih, tapi hanya nampak secara lahiriah. Tapi kebijaksanaan mengajarkan bukan hanya sekedar bagaimana mendapatkan hasil tersebut, bagaimana untuk memproses menghasilkan buah, tapi bagaimana mendapatkan buah tersebut. Harus menjadi pohon yang lebih baik dulu. Perlu berdasar di atas Kristus, perlu nempel dengan Kristus yang adalah pokok anggur tersebut. Sehingga kita berhasil berbuah banyak, bukan karena usaha kita, tapi karena kita tertempel dengan Kristus. Saudara, banjir, angin, hujan ini belum seberapa. Akan tiba angin yang maha dahsyat. Di Wahyu pasal 7 katakan, Tuhan sedang menahan keempat penjuru mata angin. Sebelum angin-angin itu dilepaskan, Tuhan biarkan kita untuk mendapati angin-angin kecil, angin sepoi-sepoi. Dan kalau kita didapati angin-angin kecil ini, kita didapati hancur, krisis hidup kecil kita dihadapati rubuh rumahnya, bersyukur. Tuhan mau mengajarkan pada kita ternyata selama ini kita hanya hidup di atas kekuatan manusia, di atas kekuatan diri. Kembalilah kepada Kristus, gali dalam-dalam, merendahkan diri, bertempellah, bertumpulah kepada Kristus. Agar kita bisa membangun rumah, membangun tabiat Kristus itu dengan kekuatan yang sejati. Dengan kekuatan sejati. Tapi dalam Yeskiel pasal 13, saya mau ajak kita untuk melihat di ayat yang kelima. Kenapa harus membangun rumah? Ini tujuannya. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Tujuan pembangunan rumah ini bukan supaya kelihatan, wah dia itu baik, dia itu luar biasa kasih. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Inilah fokus dari orang bijaksana. Itulah kenapa mereka berlama-lama, bersiksa-siksa, penuh effort untuk membangunnya di atas batu. Karena mereka rindu agar bangunan ini, rumah ini, tabiat Kristus ini tetap berdiri teguh. Sedangkan orang bodoh, yang penting kelihatan punya tabiat Kristus. Tapi di sini menjadi pengajaran pada kita. Ini adalah pengajaran kepada penjaga-penjaga Israel. Mungkin saudara bukan pelayan di jemaat, tapi saudara punya keluarga. Ketika kita mendapatkan firman, kitalah pelayan-pelayan, penjaga-penjaga firman di dalam keluarga kita. Dikatakan bahwa Yeskiel 13 ayat 10, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, mereka mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah pada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan banjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Ini berbicara, ketika saya baca ayat ini, saya tertegun. Firman Tuhan menegur saya. Sebagai kepala keluarga, seringkali saya tidak mempersiapkan keluarga saya untuk tetap berdiri teguh sampai pada hari Tuhan. Saya hanya fokus kepada, yang penting mereka punya makan, mereka bisa hidup, mereka tidak kesulitan. Saya seringkali tidak berfokus bagaimana untuk mempersiapkan mereka untuk berdiri teguh di hari Tuhan. Lewat pembelajaran kali ini, kita ditegur untuk mempersiapkan kehidupan kita
mempersiapkan keluarga kita, dan kalau kita diberikan tanggung jawab di dalam jemaat, mempersiapkan jemaat Tuhan untuk bisa berdiri teguh di hari Tuhan nanti. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan berdasarkan pasir, tetapi dengan kekuatan Kristus. Ketika menempel, bertumpu kepada kekuatan Kristus, kita bisa menjadi orang Kristen yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh belajar bersama. Kiranya ini boleh memperkuat kami, kehidupan kami untuk tetap berdiri teguh di hari Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia, tapi karena kami menempel dengan batu karang Kristus. Kiranya kami boleh menjadi orang Kristen yang bijaksana. Bukan orang Kristen yang bodoh yang tidak memikirkan masa depan, tapi kami boleh menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang menggantungkan seluruh kehidupan kami bukan dengan kekuatan manusia, tapi oleh karena kekuatan Kristus. Dan kiranya kami boleh diberkati oleh firman ini. Di dalam nama Yesus, amin.